Sebelum mulai kita berdoa dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pasti teman-teman sudah tahu nih kita bakal belajar tentang apa. Yaps, bener banget. Kita bakal belajar tentang pendidikan kependudukan. Ada 3 orang yang akan menemani kalian dalam belajar pendidikan kependudukan. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Kak Ellen Prawesti Wijaya. Yang kedua ada Kak Bunga Anindya. Dan yang terakhir ada Kak Dita Ananda. Yups, langsung saja kita belajar tentang pendidikan kependudukan. Nah, pendidikan kependudukan ialah upaya yang terencana dan sistematis untuk masyarakat agar masyarakat memiliki pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran pada kondisi kependudukan yang ada nih teman-teman. Tujuan dari pendidikan kependudukan sendiri ialah peningkatan pemahaman, pengetahuan, serta kesadaran masyarakat agar dapat berperilaku selaras dengan kondisi kependudukan yang ada nih teman-teman. Nah, maka dari itu di sini kita akan membahas tentang kependudukan. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelahiran. Yang kedua, kita akan membahas tentang kematian. Yang ketiga, kita akan membahas tentang urbanisasi. Yang keempat, kita akan membahas tentang migrasi. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang keluarga. Yang pertama ada kelahiran. Kelahiran adalah jumlah bayi yang lahir dari seorang perempuan. Nah, dalam istilah demografi, kelahiran biasanya disebut oleh fertilitas. Fertilitas ialah hasil reproduksi yang nyata dari seorang perempuan. Ada 2 faktor yang mempengaruhi kelahiran. Yang pertama ada faktor demografi dan yang kedua ada faktor non-demografi. Faktor demografi ada struktur umur. Umur sangat mempengaruhi wanita dalam reproduksinya. Idealnya wanita bereproduksi pada umur 20 tahun hingga 35 tahun. Yang kedua ada umur kawin pertama. Nah, biasanya pasangan atau idealnya pasangan menikah pada umur 20 tahunan, sehingga seorang wanita tetap pada masa suburnya. Yang ketiga ada paritas atau jumlah janin yang berhasil tetap hidup di luar rahim seorang wanita. Faktor non-demografi ada keadaan ekonomi. Nah, biasanya pasangan akan takut memiliki anak jika kondisi ekonominya kurang baik, karena mereka takut jika tidak bisa membiayai anaknya. Yang kedua, ada tingkat pendidikan. Biasanya seorang laki-laki atau perempuan jika memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan enggan untuk menikah dan memiliki anak, karena mereka lebih nyaman untuk berkarir saja. Yang ketiga ada kepercayaan dan adat istiadat. Nah, di Indonesia ada kepercayaan bahwa banyak anak, banyak rezeki. Nah, kepercayaan ini sangat mendorong kelahiran di Indonesia selalu naik. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah di Indonesia ada program KB dan 2 anak lebih baik. Program ini atau kebijakan ini sangat membantu menekan kelahiran anak di Indonesia. Materi selanjutnya ada kematian. Kematian atau biasanya disebut dengan mortalitas yang memiliki arti jumlah orang yang meninggal pada suatu populasi. Nah, biasanya mortalitas dihitung pada tiap 1000 penduduk pada tiap tahunnya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kematian. Yang pertama, karena prasarana dan sarana kesehatan yang kurang di masyarakat. Yang kedua, karena masyarakat kurang sadar akan kesehatannya. Yang ketiga, karena terjadi bencana alam. Yang keempat, karena terjadinya peperangan. Yang kelima, karena terjadinya kecelakaan. Yang keenam, karena tindakan bunuh diri ataupun pembunuhan. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Materi yang selanjutnya yaitu migrasi dan urbanisasi. Apa itu migrasi? Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menetap. Kemudian, migrasi dibagi menjadi 2, yaitu migrasi nasional dan migrasi internasional. Migrasi nasional adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain dalam skala nasional. Sedangkan migrasi internasional adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain dalam skala internasional.
Migrasi internasional dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah imigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari negara lain ke dalam suatu negara. Contohnya adalah orang Cina yang pindah ke Indonesia. Kemudian adalah emigrasi, yaitu perpindahan penduduk ke negara lain. Misalnya, orang Indonesia yang bekerja ke Malaysia. Kemudian adalah remigrasi, yaitu kembalinya penduduk ke negara asal. Kemudian adalah migrasi nasional. Migrasi nasional dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah migrasi sementara atau migrasi sirkuler. Migrasi sirkuler dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengelaju, yaitu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat tujuan yang dilakukan setiap hari untuk bekerja. Yang kedua, yaitu migrasi musiman, yaitu perpindahan penduduk yang dilakukan pada musim-musim tertentu. Kemudian, macam migrasi yang selanjutnya yaitu migrasi menetap, yaitu ada transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dalam skala wilayah negara. Kemudian adalah urbanisasi. Nah, kita akan membahas urbanisasi lebih dalam. Apa itu urbanisasi? Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa menuju kota atau dari kota kecil ke kota besar. Adapun faktor pendorong terjadinya urbanisasi, yang pertama yaitu fasilitas pendidikan sekolah ataupun perguruan tinggi yang kurang berkualitas di desa. Kemudian terbatasnya sarana dan prasarana di desa, pengaruh cerita orang, berkurangnya sumber kehidupan, memiliki mimpi kuat untuk menjadi orang kaya, lahan pertanian yang semakin menyempit di desa, merasa tidak cocok dengan budaya tempat atau daerah asal, dan tidak banyak lapangan pekerjaan yang tersedia di desa. Kemudian, adapun faktor penarik dari terjadinya urbanisasi. Yang pertama yaitu sarana dan prasarana di kota yang lebih lengkap, banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia di kota, kebebasan pribadi yang lebih luas, fasilitas dan kualitas pendidikan di kota yang lebih tinggi, tingkat upah di kota yang lebih tinggi, pengaruh cerita dari orang, hiburan yang lebih banyak, dan kehidupan kota yang lebih modern. Kemudian, adapun grafik urbanisasi pada sebagian negara di dunia pada tahun 2017. Nah, di antaranya ada Indonesia. Indonesia pada tahun 2017, tingkat urbanisasinya mencapai 55%. Permasalahan yang ada di Indonesia terkait dengan bidang kependudukan tidak hanya sebatas pada 3 komponen demografi saja, seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi, tetapi lebih mengangkat isu-isu yang krusial dan isu-isu yang kompleks seperti perkawinan dan perceraian. Oleh karena itu, kita akan membahas materi mengenai keluarga. Namun sebelum membahas materi tentang keluarga, kita akan memahami dulu penjelasan mengenai perkawinan dan perceraian. Dapat dijelaskan secara demografis, perkawinan merupakan peristiwa berkurangnya secara perlahan jumlah penduduk muda yang belum menikah ke jenjang pernikahan, dan berkurang secara drastis jumlah penduduk pada usia yang dianggap sudah siap untuk menikah. Perkawinan dilegalkan melalui hukum agama, sipil, maupun hukum lain yang diakui seperti hukum adat dan kebiasaan. Selanjutnya yaitu perceraian. Perceraian merupakan suatu kondisi bubarnya perkawinan secara sah dan dikukuhkan oleh surat keputusan pengadilan dan memberikan hak kepada masing-masing untuk melakukan kawin ulang menurut hukum sipil agama sesuai dengan peraturan atau adat kebudayaan yang berlaku di tiap-tiap negara. Ya, yang ketiga yaitu keluarga berencana. Keluarga berencana merupakan suatu program keluarga yang sering disebut sebagai KB, diyakini telah berkontribusi terhadap penurunan tingkat kelahiran dan tingkat kematian yang selanjutnya mengakibatkan penurunan terhadap tingkat pertumbuhan penduduk, terutama di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Oke, kita memasuki pengertian mengenai keluarga. Keluarga merupakan suatu kondisi terbentuk karena adanya perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Bentuk keluarga dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti merupakan kesatuan antara suami sebagai ayah dan istri sebagai ibu serta anak sebagai keturunan mereka. Konsep keluarga inti diikuti oleh bangsa-bangsa Eropa dan Amerika Serikat yang menganut pandangan hidup individualisme.
Sedangkan yang kedua yaitu keluarga besar merupakan perluasan dari keluarga inti yang tetap didasarkan pada ikatan perkawinan dan hubungan darah umumnya dianut di negara-negara timur seperti Indonesia, Malaysia, Cina, Jepang, Filipina, dan lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi keluarga. Terdapat 3 fungsi yaitu fungsi penerus generasi. Salah satu tujuan utama dari perkawinan yaitu fungsi reproduksi. Dan yang kedua yaitu fungsi pendidikan. Pendidikan pertama yang bermula dari orang tua. Pendidikan di sekolah pada umumnya merupakan perluasan, pendalaman, dan peningkatan di bidang pendidikan keluarga karena orang tua atau ayah dan ibu pada dasarnya dijadikan sebagai panutan ataupun guru bagi anak-anaknya. Dan fungsi yang ketiga yaitu fungsi budaya dan nilai budaya. Keluarga merupakan pusat interaksi sosial pertama karena berlangsung lama dan terus-menerus, maka terbentuk suatu sistem nilai budaya yang bersifat normatif. Nah, perkembangan budaya juga dapat mengakibatkan terjadi perubahan sistem nilai di dalam kehidupan keluarga itu sendiri. Agar fungsi-fungsi yang tadi sudah disebutkan berada pada kondisi yang optimal, perlu adanya peningkatan, fungsionalisasi, dan struktur yang jelas, yaitu suatu rangkaian peran di mana sistem nilai dibangun di dalamnya. Selanjutnya yaitu implementasi pendidikan kependudukan dapat dilakukan melalui 3 jalur yaitu jalur formal, jalur informal, dan jalur non-formal. Jalur formal dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan mulai dari SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan perguruan tinggi. Nah, salah satu program yang dapat dilakukan yaitu melalui program SSK atau Sekolah Siaga Kependudukan, yaitu melalui integrasi mata pelajaran terhadap penjelasan tambahan mengenai program kependudukan. Materi tentang kependudukan dan keluarga berencana juga sudah dimasukkan ke dalam kurikulum, namun tidak berdiri sendiri sebagai mata pelajaran, tetapi masuk ke dalam mata pelajaran sosial maupun ekstrakurikuler. Di perguruan tinggi juga sudah banyak terdapat pojok kependudukan seperti yang ada di Perpustakaan Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, untuk jalur informal dapat dilakukan melalui pendidikan keluarga yang dilakukan oleh orang tua, melalui masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Sedangkan untuk jalur non-formal dapat melalui balai diklat pemerintah maupun swasta. Berdasarkan penjelasan materi yang sudah kami sampaikan, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa peranan pendidikan kependudukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kependudukan menjadi sangat penting dan strategis karena isu dan permasalahan kependudukan seperti kematian, kelahiran, urbanisasi, imigrasi, perkawinan, dan perceraian hingga keluarga berencana bersifat universal dalam tata kelola kehidupan manusia, khususnya di Indonesia. Dengan adanya pendidikan kependudukan, diharapkan generasi muda dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus yang memiliki karakter bangsa, berkualitas, serta memiliki pengetahuan dan pemahaman, serta berwawasan kependudukan. Mengutip dari perkataan Direktorat Kerjasama Pendidikan dan Kependudukan BKKBN untuk mengajak para pemuda dalam usaha, yang pertama, I aware, saya sadar terhadap jumlah penduduk dunia dan perkembangan, kebutuhan dan ketersediaan air, pangan maupun sumber energi. Yang kedua, I care, saya peduli mengenai isu-isu kependudukan. Dan yang ketiga, I do, saya melakukan langkah nyata melalui perilaku hidup berwawasan kependudukan. Pembelajaran telah selesai. Kira-kira pengalaman baru dan menarik apa yang kamu dapatkan? Untuk evaluasi pembelajaran, kalian bisa mengerjakan soal di link tersebut ya.